Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanggo Agung Gunawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya bagian metode penelitian. Paradigma penelitian. Pada paradigma penelitian ini adalah pola pikir atau cara pandang atau aliran mazhab mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Ragamnya diantara adalah positivis, interpretis, dan kritis. Paradigma yang kami ambil dalam penelitian yang kami lakukan ini adalah paradigma positivis. Paradigma positivisme ini merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan atau bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof yang lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap non-teoretik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kasual, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Lalu, pada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dikonstruksi berlandaskan filsafat positivisme, yang dimana merupakan kepercayaan terjadi terbentuknya fenomena sosial atas dasar fakta sosial atau realitas sosial. Lalu ke bagian metode penelitian. Penelitian mengenai pengaruh iklan televisi nutrisari terhadap minat beli produk ini dilakukan dengan survei. Tujuan survei adalah mendapatkan informasi mengenai sejumlah responden yang disangka mewakili populasi tertentu. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu 1. Data primer dan 2. Data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan. Sumber data ini bisa disampel penelitian dalam pengisian kuesioner. 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder sebagai pendukung penelitian dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti atau yang sedang kami teliti. Lalu ada populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Populasi yang kami ambil yaitu mahasiswa ilmu komunikasi di UNJ angkatan 2019. Teknik pengambilan sampel itu sendiri dilakukan dengan teknik simple random atau random sampling. Untuk ukuran sampel sendiri kami mendapatkan 48 responden. Lalu ada hipotesis riset. Nah, hipotesis riset pada penelitian ini adalah iklan televisi nutrisari mempengaruhi tingkat beli masyarakat pada produk nutrisari tersebut. Lalu dari hipotesis statistiknya dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian uji hipotesis yang dilakukan. Kemudian disebut juga dengan uji T dengan rumusan hipotesis sebagai berikut. Tidak ada pengaruh daya tarik iklan televisi nutrisari terhadap minat beli produk. Lalu halnya ada pengaruh daya tarik iklan televisi nutrisari terhadap minat beli produk. Lalu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dengan skala ordinal. Nah, skala ordinal ini membantu peneliti atau membantu kami untuk menentukan presentasi responden yang mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Sebagai paling penting, mereka menganggap menggunakan sejumlah keterampilan berbeda sebagai yang paling penting dan seterusnya. Lalu metode pengukuran data yang kami lakukan adalah validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitasnya sebagai berikut. Di dalam penelitian ini memperoleh 48 responden dengan nilai R tabel 0,291. Hasil SPSS menunjukkan bahwa semua pernyataan dihasilkan valid karena R lebih besar daripada R tabel. Lalu pada reliabilitas, dari tabel di bawah itu dapat diketahui koefisien Cronbach alpha lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Pada metode analisis data kami melakukan univariat dan bivariat sebagai berikut. Pada gambar tabel di bawah dapat diketahui korelasi antara pengaruh daya tarik iklan terhadap minat beli produk sebesar 0,750 berdasarkan pada skala
Guilford, apabila interval koefisien berada pada 0,600 sampai 0,799, maka tingkat hubungan adalah kuat dan positif antara variabel X, yaitu daya tarik iklan, dengan variabel Y, yaitu minat beli. Lalu dari gambar bivariat di bawah itu, berdasarkan hasil tabel, maka dapat kita ketahui bahwa daya tarik iklan mempengaruhi keputusan dalam pembelian dengan angka sebesar 56,1%. Angka ini didapatkan dengan melihat pada R square, yaitu 561. Ini menjelaskan daya tarik iklan televisi Nutrisari dapat mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 56,1%, dan sisanya yaitu 43,9% dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian R yaitu 0,750, yaitu artinya memiliki nilai lebih besar di 0. Angka tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara daya tarik iklan televisi Nutrisari dengan keputusan pembelian. Lalu pada keterbatasan, dalam setiap penelitian tentunya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan yang kami temukan adalah pada penelitian ini bersifat cross-seksional, yang artinya hanya diteliti dalam kurun waktu yang terbatas dan hanya membuktikan kondisi yang terjadi pada waktu penelitian dan perubahan yang mungkin sudah diamati. 2. Jumlah responden yang hanya 48 orang tentunya masih kurang untuk menjabarkan keadaan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, dalam penyebaran kuesioner tentulah membutuhkan kejujuran dari setiap responden dalam setiap jawabannya. Hal ini tentunya mempengaruhi keaslian dari data yang kami hasilkan. Lalu kelemahan. Nah, pada kelemahan kami menemukan 2 kelemahan pada penelitian ini. Kelemahan tersebut adalah menjadi kelemahan mendasar dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian hanya menggunakan perspektif dan literatur dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang pengaruh antar variabel, namun sebenarnya masih banyak perspektif ataupun literatur lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai topik yang kami teliti dengan beragam variabel dan apa yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua adalah objek penelitian hanya difokuskan pada media televisi saja, yang mana itu hanya satu dari banyak media yang ada di masyarakat gitu, seperti Facebook, Twitter, YouTube maupun website dan internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.